Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun padha ngantuk nggih. Iki tak ping teluni ben ganjil. Sebab Gusti Allah niku remen ingkang ganjil. Yang istri nggih ngoten. Gadah suami ingkang ganjil. Gadah tiang suami nggih ngoten. Gadah istri ingkang ganjil setunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Hadratul kiram wal kurama, para bapak, ibu, wabil khusus Syaihina wa murbi rohina Abah Kiai Dimyati Rois keluarga tentang sasah kula dherekaken fatwa lan waidah hasanahipun. Beliau merupakan guru saya, orang tua saya yang membimbing saya dari dini sampai sekarang. Insyaallah beliau sekedap malih rawuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Kiai Haji Ansori Labib saking Protomulyo, aslinya Cirebon, ingkang tansah kawula muliaken kawula hormati Bapak Kepala Desa Protomulyo yang alhamdulillah saged rawuh, dan semuanya Bapak RW RT dari BIK maupun dari Perumahan Karya Sejahtera ingkang tansah kawula tresnani, dan seluruh wali santri yang hadir pada malam ini yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga kehadiran para wali santri akan mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tak terlupakan pula dari aparat kepolisian maupun militer yang saya banggakan dan saya muliakan, dan para asatid khususnya kepala madrasah Bapak Ustadz Halimi yang sudah begitu maksimal dalam membantu saya untuk mengajar, membimbing dan membina para santriwati, dan mudah-mudahan semua para asatid saya tidak bisa membalas apapun, hanya ucapan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah akan membalas lebih daripada langit dan bumi dan seisinya, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara ingkang tansah kawula hormati, ingkang tansah kawula muliaken, alhamdulillah wa syukurillah wonten dalu menika
kula lan panjenengan sami tansah pinaringan sehat wal afiat, boten enten kekirangan suatu apapun. Niku merupakan anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Berapa ribu limpahan rahmat taufik hidayat kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini bisa hadir dalam rangka haflah akhirus sanah majelis taklim Jabal Nur ingkang muga-muga angsal ridho rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada malam hari ini akan mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Dipun ngendikake dumateng Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Muradnya wallahu a'lam bi muradi. Allah Subhanahu wa taala niku badhe ngangkat tiang-tiang mukmin sing berilmu, diangkat dumateng Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain dengan beberapa derajat. Niku konteksnya ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu Allah, bukan ilmu manusia, tapi ilmu Allah. Allah akan mengangkat manakala orang-orang mukmin yang berilmu. Berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu sudah jelas berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an, qul hal yastabil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun. Kata-katanya qul fil amar. Qul ngucapo sira Muhammad. Hal yastabil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas itu berbeda. Cara ibadahnya berbeda, sikap perilakunya berbeda, ucapannya berbeda. Ucapannya orang yang berilmu insya Allah akan membawa manfaat. Ucapannya orang yang tidak berilmu banyak kata-katanya, namun tidak bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Itu sudah digaris oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para santriwati juga santriwan kalau ada yang hadir, di dalam menuntut ilmu butuh waktu kesabaran, butuh waktu keikhlasan, jauh dengan duniawi, menyatu dengan ilmu, mengharapkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang berilmu didasari dengan ikhlas, didasari dengan akhlakul karimah, di mana saja akan dijamin oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala fitini wa dunya wal akhirah. Itu tentunya ada di pondok pesantren. Tentunya ada di pondok pesantren. Sekarang ini sudah mulai jarang sekali orang-orang yang menuntut ilmu Allah, seperti halnya kitab-kitab yang diajarkan di pondok pesantren, tidak akan mungkin diajarkan di umum, tidak akan mungkin. Paling tidak mulai dari kecil sampai dewasa digodok
tentang persoalan yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan santri itu jangan minder, bahwa santri adalah berkualitasnya, akhlaknya tidak kalah dengan yang S1, S2, S lilin, S dongdong, itu tidak kalah. Apapun yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan jaminan bagi orang-orang yang berilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Yang terpenting adalah akhlak, itu yang terpenting. Seorang yang berilmu harus tawadu, andap asor. Andap asor niku ngerendah. Jangan seperti sifatnya iblis. Ada persoalan ahli ibadah. Orang ahli ibadah tapi mereka tidak berilmu. Tidak tahu hakikatnya ibadah. Tidak tahu rangkaiannya ibadah. Tidak tahu cara ilmunya dongo yang orang ngerti. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah, fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu melebihi utamanya orang yang beribadah. Lah, orang yang berilmu dan beribadah itu klop. Sedikit ilmu itu lebih baik daripada banyak ibadah, namun tidak mengetahui tentang tata cara ibadah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Jabal Nur, saya mohon maaf. Pertama, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua yang hadir di tengah-tengah Pondok Pesantren Jabal Nur. Dan yang kedua, saya mohon maaf dan minta maaf kepada warga Karya Sejahtera yang kemarin ada sesuatu hal yang tidak kita sadar, tidak kita sadari, artinya suatu hal yang spontanitas, sifatnya musibah kecil, ya, yaitu ambrol ya dari bangunan yang sebelah selatan pagarnya, tapi alhamdulillah Allah melindungi, semuanya selamat. Artinya hanya pagarnya. Nah, sekarang sudah dijadikan dan alhamdulillah jalannya juga sudah bagus. Itu memang rencana Allah supaya Pondok Pesantren Jabal Nur harus yang kuat dan yang kokoh. Karena Pondok Pesantren Jabal Nur ini sebenarnya dari pembangunan awal itu dari beliau ya, dari beliau yang wasiatkan kepada saya untuk mendirikan pondok pesantren di Jabal ini. Beliau Syekhina wa Murrohina Abah Kiai Haji Dimyati Rois. Dan alhamdulillah saya sedikit sekecil-kecil saya ikut kepada beliau. Jadi alhamdulillah dari pembangunan pondok pesantren Jabal Nur ini tidak pernah mengedarkan list, tidak pernah. Minta sumbangan kepada pemerintah tidak pernah sama sekali. Minta kepada masyarakat alhamdulillah tidak sama sekali. Kalau ada orang yang minta sumbangan mengatasnamakan Pondok Pesantren Jabal Nur, itu harus dilaporkan saja. Berarti bohong. Alhamdulillah dengan ridho dan rahmat Allah, mengharapkan kewelasan Allah Subhanahu wa taala, dari bertahap alhamdulillah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Jabal Nur ini akan mengikuti kita semuanya nanti di hari kiamat, akan menjadi amalah kita, amal yang soleh, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya atas nama pengasuh
sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Madrasah Bapak Ustadz Halimi dan para asatid dan asatidah dan para santriwati yang kemungkinan tadi alhamdulillah sudah 1 tahun ya. Ini ada yang di wisuda tadi 4 ya. 5 ya, yang lulus dari mu'alimat 6 tahun. Alhamdulillah baru kali ini meluluskan, berarti perdana, lulusan yang perdana. Tapi lulusan itu bukan istilahnya terus, itu ibarat bayi itu masih berangkang, belum bisa lari, perlu lilih hikmah dulu ya, perlu masih ngaji-ngaji. Adapun yang tahfidzul Quran mudah-mudahan cepat hafalannya. Tiang sepah kok gadah lare apal Quran sak glondong 30 juz. Remen apa boten Bu? Remen boten Pak? Terus gadah lare sing saged maos kitab. Ulama-ulama dulu niku saking ikhlasi, cekelane ming Fathul Qorib, Fathul Mu'in, masyhur, manfaat karena ikhlasnya, karena mengedepankan amaliyah. Makanya ilmu adalah mengedepankan amaliyah, bukan kebanggaan. Sama semuanya, ibadah itu bukan kebanggaan. Karena yang namanya setan itu selalu akan mempengaruhi dan mewarnai hati. Rumah ibadahnya tengah malam, terus bangga dengan ibadahnya, seolah-olah aku ahli ibadah. Setan masuk, kamu ahli ibadah, lali kepada Allah, lupa kepada Allah, tapi mengandalkan ibadahnya, tapi tidak mencari ridho Allah. Sama orang menuntut ilmu karena ridho Allah, Allah pasti akan memberi rahmat, fadl, hidayah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kiranya sambutan dari saya, bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, kami selaku pengasuh Pondok Pesantren Jabal Nur mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.